Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ane Hairani dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Garut. Di sini saya akan membahas materi ilmu pendidikan Islam terkait dengan teori-teori pendidikan dan pengajaran, kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan pengajaran ialah sesuatu tugas atau aktivitas yang diusahakan bersama guru dan muridnya. Pengajaran ini dirancangkan oleh guru secara sistematis dan teliti dengan kaidah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya masuk ke dalam materi bahwa teori-teori pendidikan dan pengajaran yang kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam itu ada 6 teori. Yang pertama, teori yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam dan pengembangannya. Yang kedua, teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajarannya. Yang ketiga, teori pengembangan potensi diri dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, teori lokalisasi. Yang kelima, teori pengembangan kurikulum yang berbasis pada kemajuan iptek, potensi masyarakat dan budaya lokal, dan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama yang dianut. Dan yang terakhir, yang keenam, teori pendidikan dan pengajaran yang berbasis kepada pengembangan minat dan bakat anak didik dengan penerapan kurikulum kejuruan. Teori yang pertama yang harus dibangun adalah teori yang berdasarkan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Dengan demikian, agar tujuan dapat dicapai dengan baik, pendidikan memerlukan perencanaan yang matang. Teori ini ada kaitannya dengan pendidikan nasional. Oleh karena itu, teori pengembangan pendidikan dan pengajaran perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun lembaga pendidikan yang ada sepantasnya memiliki sarana dan prasarana yang akomodatif dan memadai untuk mendukung sistem pendidikan dan pengajaran yang modern. Teori pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam ini juga sejalan dengan sistem pendidikan nasional karena tidak ada diskriminasi pendidikan sebagaimana madrasah sanawiyah sederajat dengan sekolah menengah pertama, madrasah aliyah sederajat dengan sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri dan perguruan tinggi Islam, sekolah tinggi Islam, merupakan pendidikan tinggi yang sederajat dengan pendidikan tinggi pada umumnya. Perbedaan pada bidang kajian masing-masing sebagaimana perbedaan antara universitas. Teori yang kedua adalah teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ini kaitannya dengan peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan yang diterapkan merupakan teori pengembangan potensi diri. Selama proses pembelajaran, potensi anak didik akan kelihatan. Oleh karena itu, potensi anak didik harus memperoleh perhatian yang serius. Yang ketiga yaitu teori pengembangan potensi diri dalam pendidikan dan pengajaran program belajar 9 tahun. Ini kaitannya dengan tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang menyelenggarakan pendidikan. Semua pihak dapat dan wajib terlihat dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran. Agar pendidikan dan pengajaran dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat status ekonomi dan sosial dan menghilangkan buta huruf dan buta tulis yang artinya mengurangi kebodohan sekaligus kemiskinan. Pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun, yaitu program yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Teori yang keempat adalah teori lokalisasi pendidikan, yaitu pengembangan potensi kebudayaan lokal dan penerima iptek modern demi kemajuan dunia pendidikan. Teori yang kelima adalah teori pengembangan kurikulum yang berbasis pada kemajuan iptek, potensi masyarakat dan budaya lokal, dan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama yang dianutnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terciptanya produk-produk teknologi semacam teknologi transportasi, misalnya bukan menyebabkan manusia bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia, tetapi manusia mampu menjelajahi ruang angkasa. Kebudayaan juga bukan hanya sekedar merupakan kumpulan institusi, adat, dan kepercayaan, sementara perbedaan-perbedaan terhadap kepercayaan dan adanya pertentangan-pertentangan cenderung menghasilkan multi-sub-kelompok di dalam suatu masyarakat budaya yang dominan berfungsi untuk memelihara tatanan sosial dengan membuka kemungkinan bagi pengembangan perilaku individu. Teori yang terakhir, yaitu teori yang keenam, adalah teori pendidikan dan pengajaran yang berbasis kepada pengembangan minat dan bakat anak dengan penerapan kurikulum kejuruan. Perkembangan minat dan bakat anak disebabkan adanya kematangan dan pengalaman. Kematangan merupakan faktor internal yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi, dan bakat. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal, terutama lingkungan sosial budaya di sekitar individu. Seorang anak yang memiliki bakat musik dan didukung oleh pengalaman dalam lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan bakatnya seperti menyediakan dan memberi les musik akan berkembang menjadi seorang pemusik yang handal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Juga terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dari kedua ayat di atas memberikan isyarat bahwa pengembangan pendidikan Islam cukup digali dari sumber autentik Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori-teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam itu ada 6. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori-teori pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.